Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh pemirsa Gus Fuad Channel dan rekan-rekan lainnya. Bersama saya hari ini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sebelum Kiai Imad mengungkapkan pemaparan-pemaparannya sebagai pemberian konteks, di sini ada buku yang dikeluarkan oleh Klan Habib Alwi atau Robito Alawiyah, atau di sini disebutnya Tim Pengawal Persatuan Umat. Ini pemilihan nama yang khas FPI. Ini bukunya sebagai review saja. Nah, malam ini Kiai Haji, kita akan meminta tanggapan dari Kiai Imad mengenai buku dari Klan Habib Alwi ini yang berjudul Keabsahan Nasab Balwi, Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Saya stop screen ya. Stop sharing. Nah, itu dia bukunya ya, dan sudah beredar di WhatsApp sih ya. Kalau dari saya itu dari WhatsApp. Bagaimana ini, Yai, tanggapan Kiai Imad mengenai buku yang tebalnya ini 500 halaman lebih ini, Yai? Silakan, Yai. Baik, terima kasih Mas Rifki, terima kasih Gus Fuad Channel. Pada kesempatan malam hari ini, saya sapa juga subscriber dari Gus Fuad Channel semuanya di seluruh dunia. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan mendapatkan kebahagiaan, banyak rizkinya, dan senantiasa mendapatkan naungan kasih sayang dari Allah dan dari Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Tadi pagi saya, Mas Rifki, mendapatkan kiriman banyak sekali dari orang-orang bahwa Rabita Alawiyah katanya sudah melansir buku jawaban mereka terhadap ketidakabsahan nasab mereka. Jadi mereka ingin dengan buku itu masyarakat tetap mengakui bahwa mereka nasabnya sahih. Kira-kira demikian itu buku yang saya baca sekilas tadi sore, dan malam hari ini saya akan menanggapi dari buku yang telah beredar itu, dikirimkan dengan masif ke berbagai grup-grup WhatsApp. Saya sudah membuat catatan-catatan. Di dalam catatan saya bahwa buku itu memang 500 halaman, tetapi isinya yang merupakan hal-hal baru yang mereka tampilkan itu hanya sekitar ya 20 sampai 30 halaman lah. Jadi buku 500 halaman itu terbagi menjadi dua bab. Bab pertama tentang tolak ukur keabsahan nasab. Pasal pertama tolak ukur keabsahan nasab dari bab 1 itu sebanyak 7 halaman. Kemudian pasal yang kedua itu tentang isbat para nasabah non Ba'alawi terhadap keabsahan nasab Ba'alawi versi mereka. Yang pasal ketiga, yang pasal kedua itu sekitar dari halaman 11 sampai 24. Kemudian pasal yang ketiga, pengakuan dan kesaksian para ulama terhadap keabsahan nasab Ba'alawi. Ini pasal ketiga dari halaman 25 sampai halaman 77. Kemudian pasal keempat tentang pengakuan ulama besar Nusantara dari halaman 26 sampai 101 ini. Banyak sekali nih pengakuan ulama besar Nusantara ini, pasalnya dibanyakin ini, karena ini yang menarik untuk membawa viewer dari orang-orang Nusantara agar ini ulama-ulama kita ini sudah mengakui gitu. Padahal tidak ada sama sekali. Nanti kita akan bahas dari ulama-ulama kita itu yang secara tegas qat'iyyud dilalah yang menyatakan mereka itu mengakui nasab Ba'alawi. Kemudian pasal yang kelima, penetapan nasab dengan cara al-istifadhah. Ini dari halaman 111 sampai 121, Mas Rifki. Kemudian pasal ke-6 dari halaman 122 sampai 128, jejak peninggalan pendahulu Ba'alawi di Hadramaut. Ada jejak-jejaknya katanya. Kemudian di bab kedua, ini dari 132, halaman 132 sampai terakhir. Ini tentang membongkar penyimpangan Imaduddin. Jadi menyimpang katanya Imaduddin. Ini nanti kita akan lihat apa saja yang dianggap menyimpang oleh Ba'alawi. Kalau saya dianggap lurus kan mereka rugi kan. Kalau mereka bikin buku kehebatan dan lurusnya logika Imaduddin Usman, wah itu bahaya.
Maka Ya, penting untuk dibikin sebuah judul penyimpangan Imaduddin Usma. Tetapi masyarakat kita ini kan sudah cerdas. Nah, ini malam hari ini kita hanya ingin sedikit apa namanya eh, apa istilahnya itu mengomentari hal yang penting agar apa namanya masyarakat yang menginginkan saya menjawab itu bisa melihat garis-garis besar apa sebenarnya yang bisa apa namanya apa namanya diperhatikan secara agak serius dari buku 500 halaman yang isinya itu tulisan-tulisan yang nggak penting dari Facebook pun siapa saja orang yang apa namanya itu membantu mereka dimasukin itu tulisan-tulisan Facebook dan sebagainya. Itu kalau yang membela saya kan yang dari profesor, dari para akademisi itu kalau dimasukin dalam kitab mungkin itu udah 5.000 halaman itu sudah bisa itu karena banyak sekali saya lihat itu di dalam apa Google Search orang-orang yang juga ternyata membahas tentang diskursus nasab ini dan membela saya atau memberikan apa namanya apresiasi terhadap penelitian saya. Jadi kalau itu dibukukan seperti bukunya Hanif Alatas etc. ini, itu bisa 5.000 halaman itu Mas Rifki ya. Baik, ya, saya awali malam hari ini dengan kalimat seorang ulama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min hukukihi sallallahu alaihi wasallam ayyo an nuhibbahu wa nuhibba ahla baitihi wa an nahfadha nasaba dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah minad dukhala'i wal lusaqa'i liwujudil irtibati bainahum wa bainal masail diniyah kal imamah waz zakati wan nadri wal waqfi wal wasiyati, bahwa sebagian dari hak-haknya Nabi kepada kita adalah kita harus mencintainya dan mencintai ahli baitnya, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, wa man asarahum fi hayatihim. Kemudian sebagian daripada hak-haknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah an nahfadha nasaba dzurriyyatihim ila yaumil qiyamah min ad-dukhala'i wal lusaqa, yaitu menjaga nasab-nasab dzurriyyat Nabi dari para penyusup-penyusup dan para pencangkok-pencangkok. Liwujudil irtibati bainahum wa bainal masail diniyah, karena adanya kaitan antara keturunan Nabi dan masalah-masalah agama. Kal imamah, seperti imamah, menjadi al-imamul a'zam. Yang kedua adalah wal zakat, seperti zakat, wan nadri dan nadar, wal wasiyati wasiat, wal waqfi dan wakaf, wal imamil mahdi dan imam mahdi. Kenapa kita harus menjaga nasab keturunan Nabi? Karena ada masalah-masalah agama yang berkaitan dengan keturunan Nabi, seperti al-imamatul uzma, yaitu ketika kaum muslimin bersepakat seluruh dunia untuk mengangkat seorang imam, maka disyaratkan harus Quraisyiyun, seorang dari keturunan Quraisy. Haplogrupnya harus J1. Kemudian masalah zakat, kita tidak boleh untuk memberi zakat kepada Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Maka berarti kita harus meneliti mana yang bukan Bani Hasyim, mana bukan Bani Muthalib, atau kita meneliti dari mana yang Bani Hasyim, mana yang Bani Muthalib, sehingga kita tidak memberikan zakat kepada mereka. Begitu pula dalam bab nadar, wasiat, wakaf. Orang yang bernadar, saya akan memberikan uang 1 miliar kepada keturunan Nabi yang ada di kampung apa namanya Bojong Soang. Nah, itu berarti harus tahu mana keturunan Nabi dan mana bukan. Kemudian Imam Mahdi, dan ini yang paling berbahaya ini, Mas Rifki. Imam Mahdi itu akan turun menurut apa namanya kita Ahlussunnah wal Jamaah di akhir zaman nanti dari keturunan Nabi. Apabila hari ini kita tidak betul-betul untuk meneliti siapa turunan Nabi dan siapa yang bukan turunan Nabi, tidak menelitinya kita, maka akan ada orang-orang yang mengaku Imam Mahdi dari bukan turunan Nabi. Jadi Imam Mahdi palsu. Kenapa? Konsekuensi logisnya orang-orang yang palsu yang mengaku sebagai turun Nabi itu akan melahirkan Imam Mahdi palsu di masa yang akan datang. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kewajiban para ulama untuk betul-betul mempunyai perhatian yang sangat serius terhadap orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi. Di masa depan itu tidak akan terlalu berat, Mas Rifki. Kenapa hari ini kita terlalu berat? Karena masyarakat kita belum terlalu dewasa. Tapi di masa depan itu tidak akan sesulit pada hari ini. Kita nggak bakal lagi ngurus-ngurusin yang model Balawi ini, yang sudah ketahuan haplogrupnya G. Gitu. Kalau di masa depan anak-anak kita itu nanti untuk apa namanya meneliti keturunan baginda Nabi itu dari haplogrup dulu.
Kalau haplogrupnya sudah J1, baru diteliti itu secara nasab dan sejarahnya. Kalau haplogrupnya itu sudah bukan J1, udah G begini, harus diabaikan. Nyapain pasti nanti ujung-ujungnya sama juga itu. Karena dari situ pasti akan ujungnya bukan kepada Arab, ujungnya bukan kepada durian Nabi. Tetapi karena memang hari ini hal itu masih terlalu cepat ya untuk masyarakat kita agak sibuk-sibuk nih malam-malam hari ini. Mas Rifki juga harus begadang membahas tentang tulisan-tulisan yang ditulis oleh timnya Rabita Alawiyah yang 500 halaman yang katanya judulnya keabsahan megalomania itu namanya. Kita akan bahas satu-satu. Ini agak santai nggak apa-apa, agak lama juga. Yang pertama, dari sambil ngerokok aja Mas Sipi nggak apa-apa. Siap. Dari bab 1 dulu. Pasal 1, tolak ukur keabsahan nasab, halaman 7. Ya Imat. Dalam buku menyatakan bahwa para pakar teori ilmu nasab menyebutkan beberapa torik jalan antara untuk mengisbat nasab, keabsahan sebuah nasab. Jika satu saja terpenuhi, maka nasab itu sah. Ini selalu diulang-ulang itu oleh Hanifal Atas, bahwa metode menetapkan nasab itu torik jalan, ada 4, banyak sekali. Kalau misalnya satu saja sudah terpenuhi, maka katanya itu sudah sah nasab itu. Nah, di dalam buku ini yang disebutkan oleh Hanifal Atas itu cuma 2. Pertama tentang tercantum di kitab nasab, 2 tentang surah dan istifadah, dan dua-duanya tertolak. Metodologi isbat nasab yang disebutkan oleh buku Rabita Alawiyah ini, buku resmi Rabita Alawiyah ini tertolak. Pertama, tercantum dalam kitab nasab katanya. Ini yang ditulis oleh Rabita Alawiyah kan. Dalam buku Rabita Alawiyah ini, sebuah nasab harus tercantum di dalam kitab nasab. Sebagaimana kita ketahui, silakan baca buku terbaru saya tentang literatur kitab-kitab nasab dari abad ke-3 sampai abad 13 yang menyebutkan Ba'lawi itu baru kitab Tuhfatul Talib 996 Hijriah. 650 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa, orang keturunan Nabi asli yang diakui oleh mereka sebagai luhur mereka. Jadi mereka mengakui Ahmad bin Isa yang ada di 345 Hijriah abad ke-4. Kemudian penulisan mereka sebagai keturunan Ahmad bin Isa itu baru ada di kitab Tuhfatul Talib tahun 996 Hijriah. Ada 651 tahun nasab mereka, umudun nasab mereka, nama leluhur-leluhur mereka tidak ada, tenggelam, gelap gulita dari kitab-kitab nasab. Lalu berdasar apa kita mengatakan kitab Tuhfatul Talib itu sah dalam menulis nasab Ba'lawi? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dalam kitab Tuhfatul Talib juga itu penulisnya mengatakan saya melihatnya dari sebuah ta'liq, bukan dari kitab nasab. Jadi pertama kali nasab Ba'lawi ditulis di dalam kitab nasab bukan berdasarkan referensi dari kitab nasab sebelumnya, tetapi hanya berdasarkan sebuah catatan kecil yang dilihat oleh As-Samarqandi kemudian dituliskan. Ini namanya seorang an-nasabah al-mutasahil, seorang ahli nasab yang sembrono memasukkan sebuah riwayat yang tidak jelas, riwayat yang tidak ada referensinya, riwayat yang gair muhaqqaqah, kemudian dituliskan di dalam kitabnya. Kemudian teori surah istifadah yang kedua. Ini surah istifadah pun sudah sering sekali saya mengatakan, tetapi untuk agar masyarakat kita ini bisa tercerahkan, ya kita ulangi lagi bahwa surah istifadah memang betul bisa digunakan untuk menetapkan nasab, tetapi dia punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya dia Allah Allah yasbuta ma yukhalifu. Mana itu saya lupa. Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadah illa ayyasbuta ma yukhalifu. Bahwa nasab memang sebagian dari apa yang bisa ditetapkan dengan istifadah, kecuali sudah jelas ada yang menentang. Sedangkan nasab Ba'lawi ini sudah jelas ada yang menentang. Bukan hanya ada yang menentang, ketiadaan riwayatnya selama 651 tahun itu sebenarnya sudah cukup. Bahwa nasab mereka memang nasabun muhdasun, nasab yang jadi-jadian. Kemudian ketika hari ini, ya istifadah itu sebenarnya untuk hari ini. Ini istifadah ini bahwa Hanifal Atas Ba'lawi, Rizik Syihab Ba'lawi itu istifadah namanya itu kan. Nah, istifadahnya furo itu tidak berkonsekuensi terhadap istifadahnya usul. Usulnya siapa? Ubaidillah. Untuk mengetahui surah istifadahnya Ubaidillah dari mana?
kita harus melihat sekitar zaman Ubaidillah, kitab-kitab yang ditulis di zaman itu. Kitab yang ditulis banyak, tetapi tidak ada satupun yang mencatat. Yang mencatat keturunan Ahmad bin Isa lainnya banyak, dari mulai abad ke-5 sampai abad ke hari ini. Tetapi yang mencatat bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaid itu baru di abad 10, 651 tahun. Begitu. Itu teori itu teori yang sudah jelas. Di dalam kitab fikih pun itu Ustadz Ma'ruf Qasim, ya Kiai Ma'ruf Qasim, Ustadz Yusuf Romli. Itu tinggal baca aja tuh. Seluruh kitab-kitab fikih tentang istifadah, surah, tasamu itu mempunyai syarat yang satu, yaitu dia tidak boleh bertentangan dengan dalil. Adamul mu'arid, adamul dafi, itu istilahnya macam-macam itu. Saya tambahkan lagi nih di dalam kitab Ilmu Nasab, Muqaddimah fi Ilmin Nasab. Idza wujidatir riq'atu as-sahihatu batalat tawaturul mukhalifu. Terlihat di dalam Muqaddimat halaman 72. Idza wujidatir riq'ah, apabila ditemukan sebuah kitab as-sahihatu yang sahih, batalat tawaturu, maka batal itu surah istifadah al-mukhalifu yang bertentangan dengan riq'ah yang tadi ditemukan itu. Itu sudah sangat jelas. Ini Hanif Alatas mengutip kitab Muqaddimat, mengutip kitab Rasail, bahkan ditaruh di dalam buku-buku yang tadi itu, yang baru itu ditaruh. Itu saya kadang-kadang ketawa. Itu lafadznya ditaruh, lafadz yang menyerang mereka sendiri itu ditaruh di situ. Itu apa maksudnya itu? Jadi lafadz sebuah kaidah yang sendiri gitu, Mas Rifi. Itu ditaruh di kitab itu, di dalam buku Ketidakabsahan Nasab Alawi itu gitu, yang 500 halaman. Itu banyak sekali yang menyerang mereka sendiri, kemudian ditaruh di dalam halaman-halaman itu. Apakah menganggap sebenarnya masyarakat kita ini nggak bakal baca itu gitu, hanya melihat tempelnya udah ada jawaban. Mungkin yang diharapkan seperti itu, tetapi kita di dalam untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat ini tidak boleh kita bosan. Kita harus, karena ini masalah berhubungan dengan kemuliaan dan kehormatan keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Tidak boleh ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi mengaku keturunan Nabi bi ghairi haqqin. Tidak boleh ada orang yang berhaplog grup selain J1 hari ini mengaku keturunan garis laki-laki kepada Rasulullah. Masa ini belum terlalu mengkristal, tapi masa depan tidak bisa lari lagi. Maka menurut saya dengan berbagai macam alasan-alasan yang ditulis itu sebenarnya akan semakin membuat susah bergerak anak cucu mereka di masa yang akan datang. Ini saya bukan nakut-nakutin, tapi memang algoritma masa depan itu seperti itu nanti yang akan terjadi. Ilmu pengetahuan kebenaran itu tidak bisa untuk dilawan dengan sesuatu yang gair maksus. Ilmu pengetahuan kebenaran itu verifikatif. Hal-hal yang tidak verifikatif masa depan akan ditinggalkan oleh peradaban. Nah, kemudian untuk pasal yang kedua, isbat para ulama nasab non-ba alawi terhadap keabsahan nasab alawi. Sini mereka mencantumkan pertama katanya kitab An-Nafhah Al-Ambariyah karya Muhammad Qadim 880. Kedua, baru dia catat Tuhfatul Talib 996. Ini sebenarnya kitab An-Nafhah Al-Ambariyah yang 880, ini kitab nasab betul. Ini memang menyebut nama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa, tapi sama sekali tidak menyebut nama Alwi sebagai daripada Jadid. Jadi kitab ini seyogianya tidak dicantumkan sebagai dasar daripada penguat nasab Alawi. Kenapa? Karena kitab An-Nafhah ini bukan dalil untuk seorang Alwi, tapi dia dalil untuk seorang Jadid yang sama-sama dakhil, yang sama-sama da'i, menyusup ke dalam keluarga Ahmad bin Isa. Itu beda-beda. Nah, tidak ada kitab yang menyebutkan sebelum Al-Burqah dan Al-Jarh Syafaf yang mengatakan bahwa Jadid punya adik namanya Alwi, Alwi punya kakak namanya Jadid atau sebaliknya. Ini tidak ada sama sekali. Maka ketika di abad 9 ini ditulis oleh Al-Burqatul Musyiqah Ali As-Sakran bahwa Jadid adalah kakak atau adik daripada Alwi, ini tanpa adanya referensi. Kemudian kitab nasab ini An-Nafhah Al-Ambariyah, dia itu melihat kitab As-Suluk. Ketika melihat kitab As-Suluk, dia masukkan ke dalam kitabnya bahwa Jadid ini adalah anak daripada Abdullah, Abdullah adalah anak daripada Ahmad bin Isa. Sama sekali kitab ini An-Nafhah Al-Ambariyah tidak mencatat nama Alwi, keluarga Abdurrahman Segaf, tidak dimasukkan nama dia. Padahal dia hidup 880. Dia hidup bersama dengan Ali As-Sakran. Tentunya Ali As-Sakran sebagai ulama sudah terkenal dong waktu itu, tetapi tidak dimasukkan sebagai
adik daripada Jadid, leluhurnya Ali As-Sakran. Tidak dimasukkan juga Ali As-Sakran ini sebagai keluarga bagian dari Ahmad bin Isa. Oleh siapa? Oleh anak Al-Ambariyah. Kenapa tidak dimasukkan? Ya karena memang bukan siapa-siapa dari keluarga Jadid. Ini masih di abad 880. Jadi tidak berarti disebutnya seorang Jadid itu bisa menjadi bukti dari keluarga Bahlawi, tidak bisa. Karena memang Jadid ini adalah historis, dia ulama besar. 620 dia hidup sebagai ulama yang dicatat oleh para ulama-ulama. Tapi dia bukan keluarga Abdurrahman As-Segaf. Tiba-tiba di abad 9, dari 620 itu, tiba-tiba Ali As-Sakran 895 mengakui Jadid sebagai kakak daripada Alwi. Ini yang tidak ada referensinya. Jadi kitab An-Nafa Al-Ambariyah ini tidak bisa untuk dijadikan dalil bagi keluarga Bahlawi. Dia adalah dalil penyusupan bagi keluarga Jadid, tapi dia bukan dalil untuk keluarga Bahlawi. Baru kitab Tuhfatul Talib ini secara jelas ditulis Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Tetapi sayangnya ini pengarangnya As-Samarqandi ini dia mengatakan bahwa aku memasukkan keluarga Abdurrahman Segaf ini, Alwi, sebagai keturunan Ahmad bin Isa, bukan dilihat dari kitab yang ditulis oleh para ulama nasab, tapi aku melihatnya dari sebuah kertas, melihat dari sebuah ta'liq, kemudian dia masukkan ke dalam kitab itu. Nah, bagaimana bahasanya? Qultu ra'aitu fi ba'di ta'liq. Aku berkata, aku melihat dari sebagian ta'liq, catatan-catatan kecil, bukan dari catatan seorang ahli nasab. Nah, kemudian antara An-Nafa Al-Ambariyah yang 880 itu, Mas Rifki, dengan kitab Tuhfatul Talib 996, ini mereka sama-sama menyusup kepada Abdullah, tetapi anehnya mereka tidak koordinasi. Harusnya kalau mau nyusup bareng-bareng koordinasi dong. Koordinasinya gimana? Ini An-Nafa Al-Ambariyah kan ngomongin Jadid, dia masuk ke dalam Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kemudian keluarga Alwi masuk nih kepada Abdullah Ahmad bin Isa. Harusnya mereka koordinasi. Ini ngomong, nanti kamu sebut ya nama saya. Jadid nanti punya adik namanya Alwi. Kemudian di kitab Tuhfatul Talib juga begitu. Alwi punya kakak namanya Jadid. Tapi ini masing-masing, tidak ada koordinasi. Ini nyebutin keluarga sendiri sampai Ahmad bin Isa. Ini nyebutin keluarga sendiri sampai Ahmad bin Isa. Padahal dia yang nulis orang Yaman. As-Samarqandi Al-Yamani. Gitu. Nah ini sebuah tanda bagi orang-orang yang berakal untuk bisa mengetahui. Ini awalnya ini demikian ini sebenarnya. Jadi nanti apa yang akan ditulis oleh Hanif Alatas, katanya ratusan kitab itu tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Nah ini saya hanya sebutkan dua ini aja. Dari An-Nafa Al-Ambariyah, kemudian Tuhfatul Talib, yang lainnya itu semuanya adalah mempunyai referensi dari dua kitab ini. Jadi yang lain itu nanti, yang ratusan itu yang dimiliki hari ini oleh Hanif Alatas, Imam Anu, Syekh Anu mengatakan, ya semuanya akan kembali kalau kitab nasab kepada dua kitab ini. Selain kitab nasab itu kepada kitab tasawufnya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran 895 Hijriah. Jadi hanya ada di abad 9 itu saja. Kemudian apa yang diucapkan oleh ulama tentang kitab-kitab yang hari ini banyak, tapi ujungnya cuma satu, yaitu Al-Burqatul Musiqah. Karena An-Nafa Al-Ambariyah ini dengan kitab Tuhfatul Talib ini ujungnya nanti ke kitab Syekh bin Abu Bakar As-Sakran Al-Burqa itu, kembalinya ke situ. Kata ulama begini tentang kitab yang banyak itu. Ini bisa dilihat di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. La yuhtajju li kasratil masadiri idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Tidak bisa dijadikan hujah banyaknya kitab-kitab apabila semuanya dinukil dari asal yang sama. Kitab Bahlawi hari ini yang menerangkan Bahlawi sebagai turun Ahmad bin Isa, ratusan, betul, tetapi semuanya mentok kepada Al-Burqatul Musiqah itu. Yang kata Mas Romel itu, mentoknya enggak ke Al-Burqah, ke Al-Jawhar Safaf, ya sama-sama beda beberapa tahun saja. Sebenarnya, saya menganggap dua ini akan merupakan sebuah kesatuan, tapi karena orang-orang awam, nanti para peneliti tidak akan bisa mengakses kitab Jawhar Safaf, karena memang tidak berani dicetak itu oleh orang-orang Yaman itu, karena bermasalah. Penulisnya ini disebut meninggal 742 atau 732 itu. Tetapi di dalam kitabnya ada orang-orang yang hidup di abad ke-9. Itu kan aneh kan? Katakanlah Al-Jawhar Safaf itu betul-betul karya orang di abad 9. Siapa namanya? Itu yang mesti dijawab dulu kan. Mencari seorang Abdurrahman Al-Khatib itu susah sekali itu. Kenapa susah? Ya kan memang ini sosok bermasalah.
Bagaimana sosok bermasalah? Ini bisa jadi kita pilih karangan Balawi, kemudian diatribusikan pada seorang ulama yang bernama Abdurrahman Al-Khatib itu. Gitu. Kemudian, apakah sebelumnya ini Mas Rifki ada apa ulasan dulu atau Ya, yang perlu ditanya? Ya, berarti ini kitab setelah kitab nomor 1 dan nomor 2 ini itu secara prinsipil tidak perlu dibahas ya, karena ujungnya adalah pada kitab poin nomor 1 dan poin nomor 2, yaitu An-Nafhah dan Tuhfatul Thalib, di mana kitab An-Nafhah, Al-Ambariyah, dan Tuhfatul Thalib itu bersumber ke Al-Burqah, Al-Musiqah, Al-Yasakron, begitu ya? Iya. iya, tetapi di dalam ilmu nasab ini ada sebuah kaidah bahwa yang bisa untuk menetapkan nasab itu adalah kitab-kitab yang kutiba alal maksud, yaitu ditulis dengan dasar untuk menetapkan nasab. Ya, makanya kenapa ini yang disebutkan oleh Hanif Alatas CS ini kitab nasab terlebih dahulu, karena dalam kaidah nasab yang bisa mengisbat nasab hanya kitab-kitab nasab. Kitab-kitab yang ditulis bukan untuk mengisbat nasab seperti kitab tasawuf, kitab apa namanya itu sejarah, kitab tarajim, itu sama sekali tidak bisa untuk mengisbat nasab. Yang bisa mengisbat nasab adalah kitab-kitab nasab, dan kitab nasab yang pertama kali ditulis ya berbarengan dengan hidupnya Ali Asakron juga 880, ya kan. Kemudian Tuhfatul Talib itu agak tuahan sedikit, agak mudahan 996. Nah, Nah, kemudian Ali Asakron kan 895 gitu. Jadi upak-upaknya itu di masa-masa itu tuh, masa publikasi nasab ini gitu. Makanya Al-Burqah itu walaupun secara historis lah bisa untuk dikatakan orangnya ada kan. Jadi kitab sejarah hanya untuk bisa mengatakan historis apa tidak ini orang. Apakah dia sosok historis, apakah dia sosok ahistoris. Sampai kepada derajat fiktif itu bisa untuk kita melacak seseorang itu dengan metodologi teori ilmu sejarah. Ya, maka Al-Burqah, dari Al-Burqah ke Ahmad bin Isa itu 551. Ini saya menurunkan standar sebenarnya. Ketika kita mengatakan 550 tahun itu menurunkan standar agar memberikan apa napas bagi Balawi dan pembelanya untuk mencari kitab-kitab nasab dan juga kitab-kitab sejarah, untuk mencari kitab-kitab sejarah. Tetapi hari ini kita bisa apa namanya dapat melihat bahwa memang tidak ada. Jangankan kitab-kitab nasab, sejarah, kitab sejarah yang banyak begitu dari abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, 8, 9, 10, itu tidak ada yang menyebut mereka itu sampai abad 9, tidak ada. Tidak ada. Kemudian apa namanya itu di abad 8 banyak yang menyebut Jadid itu atau Yaseniyah kan. Kemudian As-Suluk, tetapi tidak menyebut ke Alwi karena memang bukan siapa-siapa. Alwi dan Jadid itu tidaklah bersaudara, tidak ada.